warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina, kelas B Agribisnis 2018, NIM A01181327. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses atau cara-cara yang dilakukan dalam budidaya tanaman sawi. Saya jelaskan penjelasan dari tahap-tahap tersebut, saya akan membahas sedikit tentang manfaat budidaya tanaman sawi. Nah, manfaat dari tanaman sawi itu sangat baik untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk, penyembuh penyakit kepala, bahan pembersih darah, dan memperbaiki fungsi ginjal. Nah, sebelum langsung saya akan menjelaskan tahapan-tahapan atau proses budidaya tanaman sawi, yaitu pertama kita harus melakukan persiapan benih. Nah, tentunya benih ini adalah salah satu faktor penentu keberhasilan usaha tani. Benih yang dilakukan harus mempunyai kualitas yang baik, mempunyai kadar air yang baik, serta penggunaan benih tidak lebih dari 3 tahun. Nah, selanjutnya itu pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ini secara umum melakukan penggemburan dan pembuatan bedengan. Itu tahap penggemburan yaitu pencangkulan. Nah, gunanya pencangkulan ini untuk memperbaiki struktur tanah dan sirkulasi udara, serta pemberian pupuk dasar untuk memperbaiki sifat-sifat fisik tanah. Itu cara melakukan pembibitan. Nah, benih ditabur lalu ditutup setebal 1-2 cm, kemudian disiram dengan menggunakan sprayer. Nah, setelah itu diamati beberapa hari, kira-kira 3-5 hari benih akan tumbuh. Setelah berumur 3-4 minggu setelah disemaikan, tanaman dipindahkan ke bedengan. Adapun penanamannya itu ukuran bedengan yaitu lebarnya 120 cm dan panjang sesuai dengan petak tanah. Adapun tinggi bedengannya yaitu 20-30 cm dengan jarak antar bedengan yaitu 30 cm. Seminggu sebelum penanaman dilakukan pemupukan terlebih dahulu, yaitu diberi pupuk kandang TSP 100 kg per hektar dan KCL 75 kg per hektar. Setelah itu kita harus memilih bibit yang baik, lalu kita pindahkan bibit dengan hati-hati dengan membuat lubang 4-8 x 6 sampai 10 cm. Itu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini adalah hal yang sangat penting sehingga akan berpengaruh terhadap hasil yang akan kita dapat nantinya. Nah, pertama itu kita harus melakukan penyiraman. Nah, penyiraman ini dilakukan tergantung pada musim. Jika musim penghujan, terlebih dahulu kita harus mengurangi air pada tanaman tersebut, dan sebaliknya yaitu ketika musim kemarau kita harus memberinya air dengan secukupnya saja. Biasanya kita melakukan penyiraman itu sekitar 1 kali saja, pagi ataupun sore. Nah, selanjutnya itu penjarangan. Nah, penjarangan di sini itu dilakukan 2 kali setelah penanaman. Selanjutnya penyulaman, yaitu penyulaman di sini yang dimaksud yaitu penggantian tanaman ini dengan tanaman yang baru. Misalnya itu apabila tanaman yang lama itu mati, kita harus menggantinya dengan tanaman yang baru. Selanjutnya penyiangan. Nah, penyiangan dilakukan itu 2-4 kali selama penanaman. Setelah itu kita harus memberikan pupuk tambahan setelah 3 minggu tanaman dengan diberi pupuk urea 50 kg per hektar.
yaitu adapun hama pada tanaman sawi yaitu ulat titik tumbuh atau Crocodilodolomai binotalis zel. Selanjutnya itu siput Logarimas sp, ulat tepa javanica, cacing bulu. Sedangkan penyakit yaitu biasanya diserang pada tanaman sawi yaitu penyakit akar pekuk, bercak daun, busuk basah, busuk daun. Kegiatan selanjutnya itu panen. Nah, pada tanaman sawi umur panen paling lama yaitu biasanya sekitar 7 sampai 70 hari terlebih dahulu melihat fisik tanaman seperti warna, bentuk dan ukuran daun. Selanjutnya itu pasca panen. Nah, pasca panen di sini kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mulai dari proses pencucian dan pembuangan air. Yang selanjutnya itu sertasi, pengemasan, penyimpanan dan pengolahan. Nah, setelah itu kita harus melakukan pemasaran. Nah, pemasaran di sini itu sangat penting dalam budidaya tanaman, karena biasanya itu tanaman sawi kita pasarkan itu ke pedagang-pedagang kecil saja, atau biasanya kita jual langsung ke pasar-pasar terdekat, ataupun biasanya juga ada yang datang langsung membeli untuk kehidupan sehari-hari saja.